Assalamualaikum para pendengar dan sahabat setia. Berikut ada keluhan dari pelanggan unit Pajero Sport tahun 2016. Dikarenakan untuk keluhannya dari pelanggan itu adalah kebocoran oli di sekitar seal keras. Untuk penyebabnya itu ada dua kemungkinan. Satu bisa dari seal keras, bisa dari juga baut keras yang ada 7 ini. Kalau model Pajero Sport itu baut flywheelnya itu tembus sampai ruang mesin, bisa dilihat ini tembus semua. Nah, dikarenakan kebocorannya oli sampai sini, kemungkinan ketika ini berputar ada rembesan oli di salah satu atau seluruhnya baut itu ikut muter, jadi olinya kebawa. Penanganannya ganti seal keras, dan ketika memasang baut keras yang belakang diusahakan pakai lem, bisa sealer, bisa lem khusus keras, yang penting dilem secara merata. Karena ini mobil plat X wilayah barat, jadi kalau untuk membeli mobil itu harus teliti, jangan seperti ini bisa rugi puluhan juta untuk mobil Pajero. Dan ciri-cirinya juga itu harus dilihat, ini harus teliti ya. Ini bekas air karena ini kebanjiran, mungkin di sini ada air bekas kebanjiran. Jika teman-teman menemukan permasalahan yang sama ketika sudah mengganti seal keras tetap masih ada rembesan oli, tidak sembuh-sembuh, itu penyebabnya itu bisa dari ini baut. Nah, ini bautnya untuk Pajero yang new itu tembus sampai ruang mesin sana. Jadi pemasangannya harus menggunakan lem khusus, lem sealer, lem khusus untuk baut itu ada, dan harus ditorsi, ini permukaannya harus rata, bener-bener rata pengencangannya. Dan juga untuk bisa diperhatikan teman-teman semua, untuk model crankcase yang model bahan aluminium alloy ini, di sini ada sebuah tutup lah istilahnya. Ini rawan bocor juga, jadi ini harus bisa dibongkar, bisa dilem pakai lem besi, lem tribon juga bisa. Karena ini suhu terlalu panas, jadi ini bisa memuai, bisa menyebabkan bocor oli. Di sini ada jalur oli dan sampai sini. Dan untuk penyebabnya ini bisa bocor karena mobil ini tidak menggunakan radiator coolant, jadi overhead, dikarenakan ada kebocoran dari selang air sini. Ini sudah dilem, bekas lem, karena tidak menggunakan coolant radiator, jadi besi-besi di sini itu berkarat dalamnya, lama-lama aus, jadi ini bocor. Dan bocor otomatis overhead, suhu mesin ini kan jadi panas, karena bahannya ini bukan besi lagi tapi aluminium alloy, bisa memuai, ada celah sedikit, oli pasti keluar dari sini. Nah, ini harus dilem, lem juga harus bener-bener teliti lah istilahnya. Untuk membongkar flywheelnya
tentu saja harus menurunkan gearbox maticnya, cukup sempit tempatnya, jadi harus hati-hati. Walaupun bautnya sedikit tapi sekitarannya itu sempit. 2000 years later. Berikut cara untuk melepas flywheel dari sebelum pembongkaran gearbox transmisinya. Untuk membongkar agar aman, flywheelnya aman, torque maticnya aman, pertama melepas tutup ini di bagian transmisi bawah ini, dan lepas baut, ada baut 6, baut torque yang menghubungkan flywheel. Ini flywheelnya. Setelah 6 baut terlepas, baru melepas baut yang di transmisi. Jika tidak melepas baut ini, yang 6 ini, kemungkinan asnya ini bisa bengkok. Untuk menanggulangi resikonya harus melepas ke 6 ini. Dan cara pemasangannya kembali di kruk as, di sini ada nok kecil, lubang kecil, jangan sampai terbalik. Yang ini untuk bagian kruk as dalam, yang ini untuk luar. Untuk cara pemasangannya, pertama plat yang tipis harus lurus sama nok. Ini ada noknya. Terus plat yang terakhir juga harus lurus agar aman. Setelah itu tinggal dibaut, dan jangan lupa pengencangannya harus menggunakan momen untuk kerataannya. Oke,